Oke, nah sekarang kita akan coba menggunakan yang namanya growth share matrix. Apa itu growth share matrix? Saya rasa ini juga Anda sudah pernah mempelajarinya mungkin, ya. Bahwa kebanyakan suatu usaha atau suatu korporasi itu tidak memiliki satu usaha bisnis saja. Bahkan mungkin Anda sebagai seorang mahasiswa pun memiliki banyak usaha yang berbeda. Mungkin ada yang jualan pulsa, mungkin ada yang jualan ikan hias begitu ya. Mungkin ada yang jasa apa. Nah, itu jadi Anda memiliki banyak lini bisnis. Telkom Group juga punya banyak, punya Telkomsel, punya Telkom, Telkom Akses, punya mungkin dan lain-lain. Gojek juga punya banyak, punya Gokar, GoFood, Gomart dan lain-lain. Nah, strategi Five Force Porter ini hanya mengevaluasi satu lini bisnis. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya lini bisnisnya ada banyak? Nah, maka ada satu tools lain yang bisa kita gunakan yang bernama adalah Growth Share Matrix. Kalau ingin mendalami ini nanti ada mata kuliah judulnya Corporate Strategy ya. Nanti mungkin perlu waktu juga nih muncul di FRI, tapi itu corporate strategy membahas seperti ini. Jadi kalau Anda di level korporasi, lalu bagaimana cara kita menentukan oke, ini lini bisnis yang dibangun, ini lini bisnis yang ditutup. Begitu. Contoh misalnya tadi Telkom, Telkom fixed line misalnya. Itu tuh masuknya mana? Itu sebaiknya kan orang selalu bingung. Mungkin PT Telkom usahanya banyak pendapatan dari Telkomsel, mungkin ya. Tapi kemudian apakah dia harus menutup bisnis yang lain? Tidak, kan jadi pertanyaan itu. Atau Anda misalnya, saya sangat laris nih jualan ikan hias, tapi saya juga kadang mesti jual pulsa, maka mending mana nih yang saya kerjain? Nah, maka ini tools ini sebenarnya membantu kita untuk memahami. Jadi growth share matrix sebenarnya adalah sebuah matrix yang dipilah ya menjadi sebuah. Oke, nah jadi ada dua sumbu ya. Sumbu X-nya atau yang datarnya itu adalah market share. Market share-nya bisa tinggi atau bisa rendah. Artinya penguasaan pasar Anda tinggi atau rendah. Nah, kalau kita bicara misalnya penguasaan pasar Gojek sama Grab lebih tinggi mana? Nah, itu market share tuh begitu. Mana yang lebih banyak customer-nya. Yang kemudian yang tegak ini adalah business growth ya. Business growth rate itu artinya dia masih tumbuh nggak gitu ya. Artinya customer-nya akan nambah banyak terus tidak. Ya, kalau mobil listrik itu masih growth. Ya, tapi mungkin tadi telepon fixed line itu mungkin sudah stagnan begitu. Nah, nanti kita lihat. Kalau misalnya yang paling paling bagus mungkin Stars ya, yang posisi market kita tinggi dan juga masih tumbuh terus ya, masih tumbuh terus pangsa pasarnya dan kita menguasai pasar, high growth, high share dan juga menghasilkan cash yang besar. Kemudian dan biasanya membutuhkan investasi yang besar juga karena kita ingin unggul di sana. Ya, high growth, high share. Contohnya apa? Kalau saya melihat Zoom, ya. Zoom ini dia sekarang pasar untuk online conference itu lagi naik-naiknya gara-gara pandemik dan juga Zoom ini menguasai pasar. Jadi produk Zoom ini sedang stars, tapi saya nggak tahu nih korporasi yang menaungi apa. Tapi ada juga yang nah ini jadi ini peluang terbaik nih bagi perusahaan dan juga harus benar-benar berusaha untuk benar-benar menguasai ketika lagi tumbuh-tumbuhnya sampai nanti ada titik tertentu di mana udah nggak tumbuh lagi. Makanya kalau kita lihat para startup ini sedang balapan ya, Gojek, kemudian Grab, kemudian ada Maxim juga itu sedang balapan karena ini sedang menuju titik mature dan pasar sudah berhenti. Nah, sedang balapan sehingga siapa nih yang unggul yang menguasai ketika dia mature, ketika pasarnya sudah berhenti. Nah, ketika pasar sudah berhenti, maka masuklah dia menjadi yang namanya cash cow ya. Jadi cash cow ini untuk kategori yang udah nggak tumbuh lagi ya, sudah stagnan itu market share-nya. Customer-nya udah nggak nambah lagi. Udah aja 1 juta aja misalnya atau 100 juta customer-nya dan nggak nambah lagi jadi 120 juta. Tapi kalau misalnya Zoom ini masih naik terus, mungkin 20 juta, tahun depan 30 juta, tahun depannya 40 juta masih naik terus. Nah, Anda bisa melihat perusahaan Anda ini apa aja lini bisnisnya dan mana yang masuk sebagai cash cow. Nah, tapi kenapa ini cash cow menarik? Karena dia uangnya banyak begitu atau dia menguasai pasar.
Kalau saya melihat misalnya contoh di Telkom, siapa cash cow-nya? Bisa jadi adalah Telkomsel sebenarnya. Secara kenaikan sebenarnya sudah bisa dibilang mungkin sudah ini ya, semua orang udah punya handphone sekarang. Zaman dulu jarang ya orang punya misalnya Mang Sayur begitu punya handphone. Sekarang semua orang punya handphone, hampir semua ya. Nah, maka udah nggak tumbuh lagi pasarnya. Dan memang sekarang kondisinya yang menguasai mungkin Telkomsel. Dan penguasaan pasar Telkomsel tinggi, maka bisa dibilang dia adalah cash cow. Tapi dia tidak boleh merasa santai. Oh, saya punya Telkomsel. Saya udahlah tenang aja di sini. Nanti kan bisa jadi ada produk pengganti. Akhirnya datanglah WhatsApp kan, bener yang nanti beneran tiba. Maka ini kita harus hati-hati juga begitu. Jangan-jangan nanti akan diambil. Jadi high profit and revenue gitu, limited investment needs gitu. Kemudian maka kalau mungkin karena dia sudah cash cow, nanti diambil cashnya, diambil susunya gitu dari si sapi ini dan diinvestasikan ke yang stars atau yang ke question mark ini nanti kita bahas. Yang masih menjanjikan karena ini sudah nggak tumbuh lagi pasarnya, udah segitu-gitu aja, begitu ya. Oke, kemudian superior, nah, secara market masih menguasai, tapi ada juga yang kondisinya menyedihkan. Dia penguasaan pasarnya rendah dan bisnis growth-nya juga rendah. Jadi pasarnya buruk gitu ya, udah nggak ada orang lagi yang make dan juga market share-nya juga rendah. Maka ini sebenarnya adalah dikategorikan dog ya. Jadi dog ini seperti hewan peliharaan, artinya ya mau diusir nggak bisa begitu ya. Mau dimatikan dalam tanda kutip itu juga nggak bisa karena ini harus dipelihara begitu. Jadi low growth, low share. Secara market share tidak begitu bagus begitu ya. Kemudian dan kadang-kadang ini sebagai cash trap. Artinya apa? Uangnya masuk ke sini kemudian nggak balik lagi, nggak untung. Nah, sebenarnya strateginya yang bisa dilakukan adalah divestasi. Maka saya pernah dengar ceramah tuh dari Pak Priantono. Ada salah satu leader yang hebat itu dia bukan saja berani invest, tapi dia juga berani divest. Dia berani untuk menutup suatu usaha yang sudah nggak untung lagi. Itu berat loh. Saya merasakan gitu ya di sebuah bekerja, ternyata ada sebuah badan usaha yang atau lini bisnis yang kita tuh nggak enak gitu sama orangnya begitu ya. Ini ditutup nanti orangnya kerja di mana, jabatannya di mana, nah itu. Tapi ini ada yang benar-benar kondisinya seperti dog begitu. Atau misalnya Anda tadi mungkin Anda punya jualan pulsa, punya usaha bisnis pulsa dan bisnis ikan hias. Lalu Anda, wah ini bisnis pulsa nih saya nggak terlalu unggul juga, banyak pesaingnya. Kemudian juga orang juga udah jarang juga beli pulsa lewat saya begitu, mungkin belinya lewat ATM. Tapi kalau mau dimatiin bisnis pulsanya nggak enak juga karena orang tua suka nitip beli. Nah, kadang-kadang ada kondisi seperti itu. Ini kita sebut sebagai kondisi sebagai dog. Nah, ini kondisi bisnis yang sebagai dog. Kemudian ada yang question mark. Nah, ini question mark ini yang tanda tanya. Question mark ini artinya bagaimana? Dia secara market share rendah karena mungkin masih baru, tapi lagi tumbuh-tumbuhnya gitu. Lagi banyak orang yang mau, tapi kita kok kayaknya market share kita masih rendah nih. Gitu. High growth, low share. Pertumbuhannya tinggi, artinya makin banyak nih customer yang ingin beli produk semacam ini, meskipun belinya nggak ke kita, karena kita share marketnya rendah. Kemudian cash-nya dibutuhkan tinggi, karena kita sedang mau tumbuh. Begitu. Kemudian cash generation-nya kecil, karena tadi masih sedikit yang beli dan masih besar biayanya. Jadi strateginya gimana? Investasi, kemudian dia bisa pindah ke sebagai stars, atau divestasi. Kita akhirnya putuskan kayaknya kita nggak bisa menguasai market share kita memang low sekali nih. Mendingan kita cabut aja, kita usaha di tempat yang lain, di bidang yang lain. Begitu. Contohnya ya pernah kejadian ada misalnya PT Telkom mau bikin atau gini ya, Indonesia mau bikin mobil listrik. Ya, mobil listrik sendiri, SMK misalnya. Kan jadi pertanyaan, ini market share-nya juga rendah, pertumbuhannya mungkin lagi tinggi ya di Indonesia. Pertanyaan, ini SMK mau dimajuin atau dimatikan saja? Nah, begitu. Nah, kalau dimatikan ya sudah selesai, kalau mau dimajukan ya berarti memang harus serius begitu ya. Oke.
Begitu, ini mungkin untuk pemilahan ya. Nah, sekarang coba kita masing-masing refleksi. Kira-kira usaha tempat tugas akhir kita ini kategorinya masuk ke mana? Masuk ke apa namanya? Ke cash cow, ke stars, ke dog atau question mark. Begitu. Lini bisnisnya, tempat tugas akhir Anda. Oke. Nah, tentu si pemilik perusahaan pasti dia punya bidang usaha yang lain juga ya. Biasanya nggak hanya satu. Meskipun katanya ada orang bule itu bingung sama BUMN Indonesia kenapa punya banyak sekali anak perusahaan katanya begitu. Tapi memang tidak hanya satu, tapi kalau kebanyakan juga rumit memang. Dan mungkin rumit kalau misalnya semuanya dog semua begitu ya. Cash trap semua. Nah, itu yang menjadi perenungan. Misalnya kita lihat Facebook. Facebook itu kira-kira Facebook kan menguasai WhatsApp, menguasai Instagram. Nah, mana yang kira-kira kategori dognya mana? Cash cow-nya yang mana nih? Apakah Facebook cash cow atau Instagram yang jadi cash cow dia? Atau Facebook tuh bisa jadi adalah dog ya. Mau dimatiin nggak bisa, nggak enak begitu ya. Atau WhatsApp sebenarnya emergingnya. Dia stars. Nah, kita nggak tahu. Kita bisa analisis dari setiap fenomena di luar kita.